Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Ananda Putri dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Jadi, di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana metode penyuluhan pada zaman dahulu dan metode penyuluhan pada zaman sekarang. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penyuluhan zaman dulu dan zaman sekarang, ada baiknya kita mengetahui apa arti penyuluhan tersebut. Nah, kata penyuluhan berasal dari kata extension yang dipakai di banyak kalangan. Di dalam bahasa Indonesia, penyuluhan diambil dari kata suluh yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. Pengertian penyuluhan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Metode penyuluhan. Metode penyuluhan perikanan dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluh dengan sasaran penyuluhannya, suatu teknik atau cara agar komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. Dapat pula diartikan sebagai cara-cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Maunder dalam Suryatna tahun 1987 menggolongkan metode penyuluhan menjadi 3 golongan berdasarkan jumlah sasaran yang dapat dicapai, yaitu metode berdasarkan pendekatan perseorangan, metode berdasarkan pendekatan kelompok, dan metode berdasarkan pendekatan massal. Yang termasuk dalam metode pendekatan perseorangan yaitu anjang sana, surat menyurat, kontak informal, undangan, hubungan telepon, dan magang. Yang termasuk dalam metode penyuluhan berdasarkan pendekatan kelompok yaitu ceramah, diskusi, rapat, demonstrasi, temu karya, temu lapang, sarasehan, perlombaan, pemutaran slide, dan penyuluhan kelompok lainnya. Yang termasuk dalam metode berdasarkan pendekatan massal ialah rapat umum, siaran melalui media massa, pertunjukan kesenian rakyat atau pertunra, penerbitan visual, dan pemutaran film. Berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu metode langsung dan metode yang dilaksanakan dengan cara memperhatikan. Kriteria metode penyuluhan yang baik meliputi sesuai dengan keadaan sasaran, cukup kuantitas dan kualitas, tepat sasaran dan tepat waktu, materi akan lebih mudah diterima dan dimengerti, dan mudah pembiayaannya. Menurut Effendi,
Tahun 1986, teknik penyuluhan terbagi atas 3, yaitu komunikasi informatif, komunikasi persuasif, dan komunikasi koersif. Metode penyuluhan perikanan zaman dahulu meliputi 1. Pemberdayaan melalui peningkatan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya lokal secara partisipatif. 2. Kemampuan individu, kelompok, maupun masyarakat tidak akan berkembang jika tidak dibangun motivasi untuk berubah. Siti Amanah dan kawan-kawan tahun 2004. 3. Terdapat 3 unsur utama dalam penyuluhan perikanan, yaitu sumber daya alam atau sumber daya manusia, swasta, dan pemerintah. Metode penyuluhan zaman sekarang biasanya lebih ke dalam teknologi, di mana metode penyuluhan perikanan dapat digolongkan berdasarkan teknik komunikasi, yaitu penyuluhan langsung dan tidak langsung. Kedua, berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai, yaitu perorangan, kelompok, dan massal. Ketiga, berdasarkan indera penerima sasaran, yaitu melalui indera penglihatan, indera pendengaran, dan penerima. Kelebihan dari metode penyuluhan berbasis teknologi, yaitu pengembangan kelembagaan penyuluhan, penguatan ketenagaan penyuluhan, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan, penguatan dukungan teknologi pada usaha tani atau agribisnis di tingkat petani, dan perbaikan pelayanan teknologi dan informasi pertanian. Kekurangan penyuluhan berbasis teknologi yaitu belum semua petani mau dan mampu menerima adanya teknologi, dan informasi yang diterima tidak seluruhnya dapat dimengerti. Nah, kita berada pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Metode penyuluhan yang paling banyak digunakan dalam penyuluhan perikanan di masa lalu lebih banyak memerankan penyuluhannya dibandingkan dengan para pelaku utama beserta dengan keluarganya. Maka, sejalan dengan perkembangan karakteristik sasaran, metode penyuluhan yang digunakan hendaknya lebih memerankan pelaku utama beserta keluarganya, sedangkan penyuluh perikanan secara berangsur menjadi fasilitator atau menjadi penghubung. Penyuluhan pada masa lalu juga masih menggunakan pendekatan penyuluhan yang masih sederhana, sehingga sesuatu yang disampaikan cenderung sulit tersampaikan karena harus menemui langsung objek. Tetapi materi yang disampaikan lebih mudah untuk diterima. Sedangkan masa sekarang penyuluhan kebanyakan menggunakan teknologi seperti TV, handphone, internet, dan lain-lain, sehingga memudahkan penyuluh menyampaikan materi. Akan tetapi metode ini kurang efektif di mana tidak semua orang bisa paham menggunakan teknologi.